Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula saking Pati dipun paringi asma Surya Nggih. ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Gus Mukhlason ingkang badhe kula tangkletaken punapa hubunganipun Sirul Asrar kalih Da'iqatul Asrar. Matur suwun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apabila seseorang itu sudah faham dan mengerti bagaimana cara ruhaniyah ini bisa sampai bertemu Allah, ketika dihadapkan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan duniawiyah, kadang-kadang itu atine ngresah, ingin tinggalkan hal itu. Saya ulang, seseorang kalau hatinya sudah tahu cara paham tentang dzikir Sirul Asrar, berarti dia sudah menjadi pengikut Rasulullah. Tatkala dihadapkan urusan-urusan makhluk duniawiyah, kadang-kadang gersah. Dan hatinya ingin meninggalkan itu semuanya. Apakah ini benar? Benar. Apakah kejadian ini wajar? Memang begitu. Siapapun yang berjalan ke barat semakin lama arah timur pasti ditinggalkan. Siapapun hatinya berkomunikasi terus sama Allah lewat zikir, maka otomatis hatinya tinggalkan semakin jauh terhadap perkara selain Allah. Iku sudah memang begitu. Kadang dalam hati sampean bertanya, saya kok seperti ini ya, urusan dunia kok hambar, kok atiku gak patek gemrengseng. Memang begitu. Dan yang membuat keadaan seperti itu Allah. Karena jenengan mendengarkan seruan Allah, wa anibu ila rabbikum wa qala aidan fafirru ilallah. Udah, lekas ke sini. Sebab Gusti Allah iku ra gelem ning ati sampean iku ana sakliyane Gusti Allah. Sehingga bagi kita yang masih belajar untuk berzikir Sirul Asrar, ketika jatuh gersah dikarenakan urusan duniawiyah itu, apakah salah? Tidak.
Nanti jawabannya di makalah 125 kitab Hikam. Itu semuanya karena proses. Selama jenengan ini masih tetap terus hati berkeinginan untuk mengumandangkan zikir tersebut, la tatruk, ojo kok tinggal no, la tatruk ojo ninggal no siro adzikro ing zikir li adami hudurika, walaupun senajano dzikirmu itu tidak ada kehuduran ma'allahi sertane Allah bihi kelawan dzikir. Walaupun jenengan iki rang kadang hudur rang kadang ora, sing penting dzikir iku ojo kok tinggal. Bahkan sampai dzikirmu nggak jebus-jebus iki le, tetep jenengan dikongkon ngecoi dzikir. Laksana ada batu atau sokoyo opo watu, kalau air ini terus menerus menetes otomatis akan bolong, namanya batu. Seperti itu. Aku berjanji, kata Allah, pada hambaku yang dimana hambaku ada hatinya ingin ketemu aku berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah kami tentukan. Lah, waktu yang ditentukan ini seiring dengan jenengan selalu memegang dzikir. Itu bagi jenengan yang sudah megang sirul asror, ora patek ngefek. Tapi bagi jenengan yang belum faham dan mengerti tentang bagaimana cara untuk bertemu Allah lewat jalur sirul asror, maka munculnya persoalan makhluk justru akan menjadikan penghalang hati jenengan. Lah, makhluk itu bisa ada di muhadharah, ini kasunyatan. Makhluk itu bisa jadi di mukasyafah, termasuk karomah nanti malam jam 12 malam Allah turunkan. Oleh sebab itu, sekali lagi malam ini tetap disutir Allah. Bagi jenengan yang belum paham fungsi daripada dzikir sirul asr, mending mundur dengan telatur. Paham maksudnya? Ojo elok dhisik. Ada pertanyaan, tak jawab. Kang, beat karomah ilmu hikmah itu gak medun melih ta? Wong iku karomah lah, ngoten nggih. Padahal apa yang jenengan sampaikan lewat dzikir sirul asr, ending tujuannya di maqam musyahadah, ini mukasyafah. Tak jawab, yo. Satu sisi. Yo bagi siapa? Ya bagi siapa? Bagi mereka yang belum paham tentang dzikir sirul asr, kok dipaksa saja untuk mereka lakukan, maka justru ini akan menjadi penghalang. Tapi ini tidak bagi mereka yang sudah terbiasa, apalagi terbiasa paham dan melaksanakan dzikir tersebut, justru ini akan menjadi kendaraan Anda untuk bertemu Allah. Mengapa itu harus diturunkan? Jawabannya karena kondisional atau situasi. Mungkin di antara jenengan pernah atau bahkan menjadi saksi hidup tahun 65. Saksi hidup
tahun 65, aku gak usah cerita. Sing gelut iku wong pribumi musuh pribumi apa wong pribumi musuh londo? Pribumi. Karena orang luar sudah tidak mampu untuk melawan orang Indonesia pribumi, maka orang luar mencari akal bagaimana hancur pribumi, tapi Allah berkehendak lain. Memunculkanlah bahasa-bahasa figur yang mengkerdilkan pribumi. Dulu saya katakan, sebelum hujan awakmu kudu sedia. Apa salahe walaupun gak hujan jenengan betoh payung. Panas yo gak kepanasan, hujan yo gak kehu. Kalau dikatakan ini turun, bagaimana posisi para rasul yang Allah turunkan mukjizat? Mukjizat itu sama dengan karomah, cuman sebutannya nggak beda. Sebutannya beda. Kalau beliau Nabi Musa, mengapa harus dikasih tongkat? Karena kondisi. Kalau tidak dikasih tongkat, Nabi Musa tidak akan pernah wa anzainahu ma'ahu, dan pengikutnya diselamatkan Allah, nggak bisa. Berarti ini kondisional. Turun nanggone kekasih Allah namanya bukan mukjizat, karomah. Senes mbak karomah lo ya, senes karomah. Jadi Anda jangan berselisih. Karomah itu akan bahaya bagi Anda yang belum paham dan mengamalkan sirul asrar. Berarti mafhum mukhalafai ini nggak akan ngefek bagi Anda, penghalang hati Anda pada Allah, kalau Anda sudah bisa melihat Allah. Paham ya? Pun. Qala musannifu rahimahullah, innama yastauhisu, angin pestine padha ngresah sapa al-ubadu ahli ibadah. Ahli ibadah iku ngresah atine sebab apa? Wazuhadu lan sapa ahli zuhud. Ahli zuhud yang bagaimana? Yang masih gersah. Ahli ibadah yang bagaimana? Yang dia itu gersah. Gersah min kulli syai'in, saking saben-saben suci. Di sini saben-saben suci itu adalah selain Allah nantinya. Li ghaibatihi, krono samare al-ubad dan ahli zuhud anillahi, saking wujude Allah, fi kulli syai'in, ing dalem saben-saben suci. Suci isine makhluk. Ngeten Pak. Wong ahli ibadah dohiri, wong ahli zuhud dohiri. Zuhud iku apa Pak? Zuhud iku ati tinggalno perkara sakliyane Gusti Allah. Dia itu oleh karena hatinya belum bisa untuk nembus hidup di dalam setiap perkara, dia gersah. Bahasa zuhud, ahli zuhud di sini, zuhud yang belum memegang dzikir sirul asrar. Contoh, jenengan dzikiran, wiritan,
jahri atau siri, atau jenengan ini sebagai ahli ibadah secara syariah. Semua itu Bapak Ibu atine gersah. Yang katanya lewat ini kau akan bisa wusul bertemu Allah, nyatanya nonsen. Tahu nonsen? Nyatanya zong. Loh, disitulah Pak, ati sampean kali kula niki tidak ada kepuasan. Sehingga ketika jenengan ibadah, nikmatnya ibadah bertemu Allah itu tidak ada. Ini umpama gabah pari, gabuke tok. Apa ya gabuke tok? Enggak ada berasnya. Katul aja. Apa sih ini katul? Dedek. Itu gak bahasa Jawa aja. Dedek. Ya katul nyatok. Lho ngono lho wis gak angel-angel bah kowe gak ngerti banda. Laksana seperti itu. Sekem. Sehingga ketika jenengan disebut al-ubad, ahli ibadah, itu enggak ada nilainya di mata Allah. Justru hati sampean iki gersah. Sampai kapan ini? Sampai di mana jenengan akan diizini Allah paham dan mengerti tentang dzikir sirul asrar. Otomatis di dalam dinu tauhid itu. Sekarang sebagai pertanyaan saya, sampai kapan jenengan gersah? Sampai kapan kita ketika beribadah tidak ada nilai di mata Allah? Sampai kapan? Wong syariat, sampai kapan kau sholat itu selalu mengingat selain Allah? Sampai kapan? Pikiran. Sampai kapan? Umur Anda sudah berapa? Nek jenengan tidak mau mengangan-angan ini, ingat, khatamallahu ala qulubihim. Allah akan menutup hatimu dari hidayah terkait kemakrifatan pada Allah. Wis, terserah Anda. Saya sudah terlalu nemen ngomong gini nih Mbak. Terlalu nemen. Mengapa demikian? Sebab aku sesungguhnya sayang padamu sehingga aku beranikan diri mengatakan seperti ini. Akhirnya apa? Apa yang kau wiridkan karomah itu justru akan menutup hatimu dan hatimu pasti. Saya pastikan. Kak Adik ngomong insya Allah pasti kau riak. Pasti kau akan muncul hatimu takabur. Pasti hatimu akan muncul ujub. Adiguno sopo siro sopo wis. Inilah bahayanya nanti jikalau kau makso mengikuti beat nanti malam. Makso. Mengapa kemarin itu kok Allah katakan antara 30 sampai 50. Ikut di samping kau secara syar'i menjaga diri dan keluargamu, terus juga menjaga yang saudara imanmu yang tua-tua itu. Tapi tua-tua di atas 50 semangat, edok-edok yo melu. Aku ngene bulian Gusti oleh wis gak popo. Akhirnya sing penting paham dzikir sirul wis ikut tok. Kok bengi 3 hari jenengan dikasih Allah kesempatan untuk menghafal. Ada yang tidak hafal, bagaimana nanti? Ya gawon HP-mu ambek moco ora apa-apa ngono lho.
Rapopo. Nanti di dalam acara nanti saya jelaskan karepe piye iku. Waraddu biyadihil ugdata aidihim wa arjulahum lan sak teruse karepe piye lho ngono lho. Nanti tak jelasno. Saiki ngomong masalah tutup. Jadi perkara selain Allah termasuk karomah akan menjadi tutupnya hati seseorang yang hati seseorang itu belum kenal Allah. Tentunya Anda olehnya kenal pada Allah, jalurnya di dinul tauhid, melakukan kholwat dengan dzikir sirul asrar. Ini akan menjadi tutup sebab ini Pak. Gusti Allah iku nemplek di dalam setiap sesuatu. Nyun sewu. Si A ini tandang gawe, bekerja. Bagaimana kau tidak tahu Allah wujude? Lawang Allah wujude ku nemplek nenggone si A. Sing tandang gawe iku adalah Allah. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu wujudnya Allah? Lawang Allah itu di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, dan di luar syiah. Mengapa demikian? Artinya mengapa demikian? Kita tidak tahu. Karena kita belum membawa kuncinya bertemu Allah, yaitu sirul asrar. Akhirnya wujudnya si A yang aslinya si A iku sifat Adam tidak wujud, iku menjadi sifat wujudnya si A kanggo jenengan sing nyoto, sing tampak. Lah kewujudan Allah itu tidak akan tampak pada si A karena kita masih merasa, masih beriman kalau si A itu ingat al-kaunu utawi makhluk si A iku sifate zulmatun, tidak ada peteng. Artinya mengapa hati kita tidak tahu wujudnya si A, wujudnya Allah dalam si A? Karena cahaya makrifat di dalam hati Anda itu belum menyala. Belum dinyalakan Allah. Mengapa Allah tidak menyalakan? Karena kau ibadah lan juhud iku gak membawa sirul wis titik. Ngamuk-ngamuk muring-muring wong toriko terserah. Yang penting aku gak muring-muring tak gawe ae ngombe. Tegan. Ripah. Berarti bisa kami simpulkan karomah itu tidak akan bahaya, dan bahaya buat siapa? Tergantung. Kalau belum kenal Allah jadi bahaya, kalau tidak mengenal Allah, kalau mengenal Allah justru itu adalah kendaraanmu untuk selalu bertemu Allah. Balau syahidu mongko lamuno nyekseni nyawang madhep melihat sopo al-ubad dan ahli zuhud ing wujude Allah fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci ya lam yastauhisu mongko ora bakal ngersah sopo mereka min syai'in ketika saat didatangkan karomah. Min syai'in saking suci-wici. Artinya apa Pak? Hati jenengan yang sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah, ketika Allah menghadapkan perkara apapun, itu tidak akan menjadikan hatimu gersah, susah, gelisah, karena Anda sudah nyata wujudnya Allah. Lah, niki kadang-kadang jenengan ahli zuhud itu kadang-kadang
Ada memang kelas yang seperti apa yang saya katakan, musyahadatul fana niki. Kadang-kadang ketika kejadian itu belum bisa melihat Allah. Tapi setelah selesai baru Allah buka. Kadang-kadang seperti itu. Iling. Waktu kejadian karena nggak cocok, nesu, marah, amarah, mendongkol nih nanti. Tapi setelah persoalan selesai, baru buka. Gusti Allah buka hati sampai. Kadang-kadang yo seperti itu. Pertanyaannya apa salah? Tidak. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Allah tetap mengampuni kesalahanmu seperti itu karena di mata Allah tidak ternilai salah karena dalam hatimu tidak ada unsur ingin sengaja melalaikan Allah. Satu sisi tetap dikirim dengan kecoe. Bagaimana tidak seperti itu terus? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Lah niki panjenengan tetap apapun keadaan waktu jenengan iki tetap disuruh hati memegang tali Allah sirul asr tadi. Udah akhirnya kesimpulannya jenengan jatuh sing jatuh ke Gusti, jenengan bangun sing bangun ke Gusti. Oh, enteng pun. Wes. Bapak Ibu hadirin, bagi jenengan yang head Ibu ya, nanti itu ketika membaca gak usah diwoco elok ning lisan, cukup di hati. Ibu yang head baik di rumah maupun di sini, tolong jenengan jangan memakai bahasa lisan tapi harus dengan bahasa hati. Nanti saya jelaskan maksud endingnya kemana, iki piye karepe wacanan itu. Nanti sebelum pengukuhan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan nanti sebelumnya. Biasanya kan pertanyaan setelah ngaji, lah khusus pengukuhan karomah nanti setelah tak terangkan sebelum pengukuhan, jenengan ada yang nggak paham bisa tanya nanti. Pun kembali kepada materi. Saya tidak ragu sedikit pun terhadap panjenengan. Tentang masalah karomah ini tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi kewusulan sampai datang Allah. Sepanjang jenengan ngestoake, sepanjang jenengan memperhatikan apa tujuan daripada sirul asr. Saya yakin Anda tidak akan terpelesetkan oleh nafsu dalam diri jenengan. Ingat Bapak Ibu, apakah yang dimaksud menghadapi karomah ada kaitannya seperti dengan tahun 65? Itu terserah Allah. Apakah ada kejadian yang ada kaitannya dengan alam ini nanti? Itu urusan Allah. Sing penting bagaimana jenengan iki aman. Itu tak. Sebab kalau kita melihat sejarah umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini, wa ahlaknahum wa anzainahu ma'ahu, alasannya Allah menghancurkan dengan cara Allah karena umat itu pada saat itu ingkar pada Allah. Dihadapkan ajaran, dididik ajaran lewat Rasulnya untuk mencapai ilahun wahid, tetap dia tidak mau. Akhirnya Allah pemusnahan terhadap umat dengan cara Allah sendiri. Bisa dari tsunami, bisa dari gempa,
bisa dari gunung meletus, wis itu haknya Allah. Sing jelas itu pasti terjadi. Karena sejarah-sejarah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sampean bacalah Quran. Semuanya seperti itu. Hanya satu yang diselamatkan. Wa anzainahu ma'ahu. Allah, aku akan menyelamatkan jiwanya utusaku dan pengikutnya. Udah. Semua nanti yang akan terjadi wa aslimu lahu. Kita serahkan pada Allah. Sing penting kita sudah siap. Hak selamat dunia ini, selamat akhirat. Akhirat pun hanya itu. Dini Gusti Allah menyelamatkan sak dunia ini, berarti tetanda Anda cikal bakal nanti keturunan Anda yang meneruskan dinut tauhid. Itu memang seperti itu. Dulu seperti itu. Bun, kesimpulan nih Bapak Ibu, perkara selain Allah baik di muhadharah alam kasunyatan ini, mewain dunyo iki, atau perkara selain Allah di alam mukasyafah berarti kesakten, kedigdayaan, atau karomah, mukjizat, itu tidak akan menghalangi semua kekasih Allah. Enggak akan. Justru beliau jadikan sebagai fasilitas untuk selalu tawajuh hatinya pada Allah. Karena punya kunci. Beda dengan orang yang tidak punya kunci. Lihat, dalam keterangan makalah lain. Ketika dunia iki dihadapkan terhadap diri seorang hamba yang ingkar pada Allah, justru itu akan menyempurnakan siksanya, baik dunia maupun akhir. Buktinya, kita di dunia ketika mewah, kita kaya, kita akan takut kehilangan kekayaan. Kita punya jabatan, takut kehilangan jabatannya. Karena hati kita walladina amanu auliya walladina kafaru auliya uhumut tauhid. Karena tumpuane hati kita adalah selain Allah. Disebut tauhid itu tadi. Akhirnya apa? Yukhrijunahum minadz-dzulumat minan nuri ilal dzulumat. Anda nanti kalau mati pasti masuk alam kegelapan. Di dunia sudah kelihatan gelap hati kita pada Allah. Sehingga kita meyakini dunia dan seisinya itu wujud dalam pandangan hati. Kalau pandangan dohir, nggak apa-apa memang wujud. Pandangan hati nggak boleh. Selain Allah itu wujud. Makanya dalam pandangan hati selain Allah tidak wujud. Kalau hati Anda, jagatnya, ruh itu nur makrifatnya sudah menyala. Ketika menyala, gelap itu akan hilang. Berarti gelap itu sesungguhnya tidak ada. Asli nih. Tapi gelap itu pasti ada bagi kita yang cahaya makrifat itu belum menyala. Sekarang ada yang tanya, monggo. Gak usah suwe-suwe ngaji ini. Makanya kalau ngaji tahu sana jopo tolong sama SMS kabul kaca. Gus ojo suwe-suwe, didik pokoknya paham. Nah, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula saking Pati dipun paringi asma Surya. Nggih. Ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Gus Mukhlason. Ingkang badhe kula tangletaken punapa hubunganipun Sirul Asrar kalih Da'iqatul Asrar. Matur suwun.
Apa hubungannya sirul asrar dengan daqaiqul asrar? Sangat erat. Kalau boleh saya katakan, daqaiqul asrar, lembut-lembute rahasia ilmu ketuhanan itu akan terkuak di dalam ketika saat jenengan iki berzikir sirul asrar. Walaupun ilmunya itu awalnya belum Anda terima, Allah pasti membuka. Karena daqaiqul asrar itu hanya tertuang di dalam Al-Quranul Qadim. Dan Al-Quranul Qadim yang menjaga hanyalah Allah. Jadi keabsahan daripada Al-Quranul Qadim itu tidak bisa diragukan bagi siapa? Dalikal kitabula roibafi hudalil muttaqin, hanya bagi orang yang tapi bagi orang yang tidak bertakwa mesti ngomong ngeten, kadang ngomong ngeten, wong syariatmu masih tipis kok polah-polah ikut ngaji hakikat, tonggoku lo gendeng. Pernah Pak ada yang seperti itu? Pernah. Itu sebetulnya adalah, mohon maaf, ngendoni jenengan. Sama dengan hadis yang mengatakan, wahai sahabat, siapa di antara kamu yang bisa sholat khusyuk, akan saya kasih serban hijau. Belum tak kasih wis dijaluk. Akhirnya apa? Seluruh sahabat tidak ada yang bisa kecuali hanya satu, Sayyidina Ali. Itu pun ketika mau salam dia hatinya melihat serban. Jangan diartikan gini Pak, tentang sholat khusyuk. Jangankan Sayyidina Ali, jangankan kita, Sayyidina Ali nggak bisa. Kalau begitu bagaimana ayat 1 dan 2 surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah ini bagaimana nih? Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai, sungguh bahagia bagi orang-orang mukmin ketika sholat dalam keadaan khusyuk datang Gusti. Ayo, tak tabrakan bulian. Nek tafsirani ngono. Ternyata hadis itu maksudnya ngene. Begini, siapapun Anda, apakah Anda punya status sebagai duriyah Rasul atau sahabat dekat Rasul, bahkan sak Rasule, manakala hatimu itu belum memegang sirul asr, nggak bisa untuk melakukan sholat dengan khusyuk, apalagi tingkatan sak nisor-nisore. Para sahabat sebagai wa ashabil kiram, sahabat yang dekat kepada Kanjeng Nabi, contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat-sahabat lain yang pada saat itu dekat kepada Rasul. Jikalau beliau-beliau tidak memegang sirul asr, jangan harap bisa khusyuk. Artinya siapapun kita Pak, kalau mau megang kui itu, zikir tersebut, maka bisa. Buktinya surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tersebut. Sebutannya mukminun. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi siapapun kita, jangan pernah kita itu ngegung-ngegungno status. Makanya kemarin ada yang ngegung-ngegungno status, aku duriyah Rasul. Nginjun saya bocah. Biasa nih, nek jarku, Habib itu nggak pernah ngaku-ngaku. Kalau betul-betul Habib itu disematkan Allah terhadap hambanya. Sebutan Habib menurut surat
Ali Imran 31 itu pangkat dari Allah, bukan dari manusia. Yuhibbukumullah. Apa sebab kita dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Karena kita mengikuti kanjeng Nabi. Mengikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Yang tidak hanya jasmani tapi juga lebih-lebih rohaniyahnya itu. Sebab dengan rohaniyah inilah Anda akan bisa untuk mengusir cinta yang ada di dalam hatimu selain Allah tadi. Apa? Bojo, garwa, anak, dunyo, brono. Mula sangka iku jenengan sing sugih-sugih ya, sing bojone ayu-ayu, bojone ganteng-ganteng, nyun sewu, mesti kok tinggal. Nggih mboten? Mesti. Tinggalnya terserah. Apakah ditinggal karena mati ataukah ditinggal karena masa? Nyun sewu, sing ayu ku nek umur 80. Ilang ayune kari peote, gak lanang ya ngono. Makane enak dadi wong elek. Elek sak lawas awase. Nyun sewu, estu nyun sewu. Ada kalanya ilmumu bisa menjerumusmu ke neraka. Ada kalanya duniamu menjerumuskan kau ke neraka. Ada kalanya suami, istri, anakmu menjerumuskan kau ke neraka. Maksudnya, itu dikarenakan hatimu tidak bisa melihat Allah di dalam setiap makhluk. Lu ngoten lho. Oke. Ibu sekarang Bapak wis telu mang. Monggo, iku ibu sarungan. Nggih. Monggo. Lah kelompoke wonten pinggir kono Nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jasman dari Pemalang, perbatasan Tegal, Pak. Yang mau saya sampaikan itu saya sampai takut. Ya, maksudnya apakah sejenis jawara yang sudah jauh dari zaman Nabi bisakah diperjalankan sampai ke ars? Yang saya maksud begini, dari Solo menuju Wusul, dari Holwat menuju Musyahadah yang terbungkus dalam Sirul Asrar, sehingga dari perjalanan yang kami alami, saya sendiri takut ya sampai menyampaikan begini, apakah itu benar, apakah itu diperjalankan dengan jalan yang salah. Sehingga begini, dari awal perjalanan awal kita, apakah itu yang disebut alam malakut yang kami temukan, yang kami alami awal itu. Yang kedua, kami diperjalankan lagi sampai ke alam Jabarut. Apakah itu betul itu alam Jabarut, sehingga berbagai macam yang menurut kami itu sesuatu yang tidak bisa kami bisa bayangkan. Yang ketiga, sampai ke alam lahut yang dimana suasananya seakan-akan kami hidup dalam satu dunia yang sendiri, tidak ada yang lain. Apakah semacam itu? Yang keempat, apakah betul bahwa setelah alam lahut itu kami diperjalankan lagi, bentuk yang kami lihat, yang saya lihat, itu tidak ada sesuatu terkecuali lafaz Allah. Apakah itu bentuk Allah itu yang bisa saya lihatkan, atau Allah yang bisa memperlihatkan saya sebagai makhluknya? Mengatur awan yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong dibuka di dalam surat Maryam ayat 36. Ini proses perjalanan si salik menuju wusul Allah, proses ketika jenengan khalwat menuju alam musyahadah. Kalau Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mustawa. Innallaha sak temeni Gusti Allah versi Islam. Allah yang dimaksud di sini bukan nama. Tapi Allah yang dimaksud di sini adalah ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa atau wujude Allah. Innallaha sak temeni Gusti Allah. Iku Rabbi pangeranku. Huwa utawi Allah iku Rabbi pangeranku. Wa rabbukum yo pangeran sira kabeh. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ditarik Islam Allah, ditarik Nasrani Allah, ditarik Hindu, Buddha, dan seterusnya agama apapun, beda-beda sebutan. No problem. Ini penegasan. Tapi setelah itu syarat. Jikalau memang ilahun wahid ikut Tuhanmu, nah, tapi ini disembunyikan. Syarat ini disembunyikan. Bukan ditulis di Quran, enggak. Disembunyikan. Ya fa'buduh. Maka biar Anda betul-betul sampai ke musyahadah, betul-betul wusul bertemu Allah, ya fa'buduh. Padha madhepa sira kabeh hu ing kosong. Hu ing ilahun wahid. Artinya hatimu harus melepaskan wujud selain Allah dengan cara sistem dzikir sirul asrar pun titik. Selain sistem itu, cara Jawa dulu Pak, ilmu kejawen, mbah-mbah sampen kali kula, romo-romo dulu ngkei pengertian yang dimaksud ilahun wahid. Ya kuwi ngger urip kang sejati. Dulu seperti itu. Berhubung orang Jawa dulu ora isok moco Arab, maka dididiklah dengan bahasa urip. Bon, sami mawon. Berarti jenengan selanjutnya disuruh untuk meditasi mencapai kesadaran mutlak. Apa kesadaran mutlak di situ? Ketiadaan selain Allah dan pengizbatan hanya urip. Loh, sampai tinggal no makan Pak niku Pak. Nggih. Birriyadati wal azkar. Kalau di dalam kitab hikam itu mengatakan Anda akan bisa sampai ke makom musyahadah syaratnya ono luru. Birriyadati wal azkar. Mepes rogo, mepes jiwa. Berarti jenengan kali kula dulu diaturi untuk selalu melakukan sholat daim 24 jam dikongkon dzikir sing mutlak, pelepasan wujud sakliyane urip. Kalau sudah sampai di situ, maka la maujudan illallah. Dalam pandangan basiroh jenengan ini sudah tidak ada wujud sakliyane Allah. Maksudnya yaiku urip iku. Semua karena didasari dengan dzikir rasa, makanya kudu olah rasa.
Rasa ning atimu olahan bangunan wabtagi fima atakallah darul akhirah. Ya ini, raihlah alam akhirat itu dengan rasa. Bahasane Jawa jenengan iki terus dikongkon salat daim, fungsine diki rasa. Pun ngoten. Ya niki yang sering ku katakan, apapun sikonmu tulung faqadistam saka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah sirul asrar itu. Inilah yang menjadikan hatimu damai, hatimu enggak mudah gelisah, takut, medongkol, enggak. Justru ketenangan di sini, sebab yang disebut kebahagiaan abadi adalah ketika Anda bertemu Allah, kekal selama-lamanya. Nah, tatkala itu terus sampai lakukan, otomatis saya suwe, lama-kelamaan perjalanan ini akan tinggalkan masalah yang tidak wujud, menemui hakikat yang wujud di dalam maqam musyahadah. Tapi sebelumnya kadang-kadang si salik itu Allah perjalankan, dibukalah alam mukasyafah, di dalamnya itu banyak alam termasuk malakut jabarut lahut. Bisa jadi Allah tidak membuka alam ini, langsung jenengan ada di musyahadah. Tergantung Allah, suka-suka Allah. Kita nggak bisa memilih, Pak. Kita nggak bisa memilih. Kita hanya bisa mengalir aja. Dibuka ketemu para nabi di alam lahut, monggo, ora yang monggo. Dibuka ketemu para malaikat alam malakut, monggo, ora ya monggo. Maka jenengan jangan pernah berkeluh kesah. Konco-koncoku Gus, ketemu ini, ketemu ngono. Kula blas mboten. Tapi sampean kan di alam mukhadharah ketemu bokong semok. Nah, alam mukasyafah itu enggak jauh Pak dengan alam mukhadharah niki. Alam mukhadharah kan dilihat dari mata dohir, lah ngoten ta? Sama itu sebuah makhluk. Sama. Wis jangan sampai terus sedih karena enggak sama dengan temannya. Aku ketemu Rasulullah. Terus ngomong bla 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 bla. Terus koncoku ngomong ngono kula mboten blas ya napa niki. Kan yang penting tondo di musyahadah itu bagaimana? Tanda Anda di alam kemakrifatan itu bagaimana? Sudah jelas Allah katakan, la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika Anda di dalam alam mukhadharah atau di alam mukasyafah, hati Anda sudah tidak ada wujudnya selain wujudnya ilahun wahid. Besito. Yang kedua, justru nyatanya wujudnya ilahun wahid di dalam hati jenengan. Yang ketiga, hatimu aman, tentrem, damai. Ya sudah. Bila mana tidak ditampakkan waktu khalwat, jenengan iki mau terkait masalah beberapa alam di maqam mukasyafah, jangan bersedih hati. Jadi apa alam mukasyafah itu yang ketika jenengan rawui diperlihatkan Allah hak-hak, semuanya hak. Kita mengatakan hak manakala jenengan sudah memegang sirul asrar. Kita akan mengatakan kita dibawa oleh nafsu dijerumuskan manakala kita belum membawa sirul asrar. Jadi siapapun walaupun jauh dari urusan Kanjeng Nabi sampai tahun ini 14 abad ini, jenengan jangan berkecil hati. Ingat, Allah ketika berbicara tentang masalah kewusulan itu tidak ada Pak. Tentang masalah aulia, tentang masalah Habib, enggak ada istilah nasab. Yang ada amanu wat takau. Iman dan
Iman yang mana? Itulah yang kumaksud hakul iman. Yang sudah ke ihsan. Takwa yang mana? Ruhaniyah hakko tuqotihi. Bukan ittaqullah, tapi hakko tuqoti. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yaitulah hati yang tinggalkan wastanibut tauhid. Tinggalkan seluruh selain Allah. Pangestri, mangga. Pun cukup. Estri. Oh, tasik wonten nggih pun. Yang jalan stop wis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya satu pertanyaan saja Gus, ini apalagi udah malam ya Gus ya. Dari mana? Saya dari Depok. Depok itu Jawa Barat. Jawa Barat, perbatasan Jakarta Selatan dengan Bogor. Yeah. Ini Gus, katakanlah ada beberapa jamaah yang sudah usul di alam musyahadah. Apakah di alam musyahadah itu esa di dalam banyak? Hanya itu aja Gus. Ya, assalamualaikum. Apalagi dengar belum? Apakah di alam musyahadah itu esa di dalam banyak? Oh, oke. Itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esa di dalam banyak. Suhudul wahda fil kasroh. Betul. Esa di dalam banyak. Artinya banyak hidup-hidup yang tertampil pada makhluk manusia, makhluk tumbuh-tumbuhan, makhluk hewan, makhluk gaib, semua itu esa. Artinya, jikalau jenengan memandang hidupnya, maka disitulah esa di dalam banyak. Banyak tapi esa. Mohal kaifa yutasawwaru. Mohal Allah itu ditutupi oleh sesuatu perkara. Wahwa hali utawi Allah iku alladzi dat kang moho suci iku doharo nyoto bikulli syai'in di dalam setiap perkara. Mohal Allah iku bisa ditutupi sesuatu sebab sesuatu itu di mata Allah tidak ada. Dengan ketidakadanya sesuatu di mata Allah, akhirnya nyotolah wujudnya Allah. Makhluk manusia sudah tidak ada. Padahal banyak tadi. Makhluk tumbuh-tumbuhan, makhluk hewan, makhluk jin, makhluk iblis, makhluk malaikat. Dalam pandangan Allah itu sudah tidak ada. Maka mohal perkara yang tidak ada itu bisa menutupi yang ada. Itu artinya Pak, bagi mata ainul basiroh yang tidak buta mesti masuk. Tapi bagi mata hati kita yang buta pada Allah nggak masuk makalah niku. Nggak masuk. Sehingga kita akan menuduh bahwasannya Allah terhijabi oleh sesuatu sehingga kami tidak bisa melihat wujudnya Allah. Memang ngaji babakan ilmu tasawuf itu gak hanya untuk santri, juga untuk para kiai. Gak untuk santri tok, ya sak kiai ini barang. Nggih. Pun Ibu Itasik wonten? Masih ada? Cukup? Oh, ada. Ada mboten? Cukup ya? Oh, ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih tepangaken Gus, kula Lilik Maslika saking Banyuwangi. Nggih. Nggih. Ingkang badhe kula tangletaken niku Zikir Sirul Asror niku umpami nglampahi ketika sholat, nggih.
niku nopo hati niku ketika rukuk sujud ngoten niku kok napa wonten napa ngeten ketika rukuk sujud niki merasakan terus mantun ngoten niki sujude Allah napa leres ngoten niku yang pertama. Yang kedua jenengan menyampaikan setelah setelah baiat niku kan kholwat 40 hari. Lah niku umpami kholwat khusus latihanipun niku pripun? Misalkan nopo setiap dalu niku meditasi 1 jam 2 jam nopo pripun ngoten. Yang terakhir Gus, misalkan kita punya anak SMA niku umpami kersane saged memahami ilmu tauhid niki pripun cara memperkenalkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertanyaan pemungkas, apakah ketika Sirul Asrar berjalan berdiri rukuk sujud yang melakukan berdiri rukuk sujud Allah? Ya. Jikalau jenengan sudah cetok wujud Allah batin, wujud Allah dohir. Leres. Bingung ya rasakno karepmu dhewe. Anda akan tahu wujud Allah dohir, wujud Allah batin antara setrum dan nyotoni setrum yaiku berbentuk cahaya gak ana bedane manakala jenengan sudah memegang setrum. Yang kedua, apakah meditasi itu harus malam? Monggo kerso. Padahal yang dimaksud khalwat khusus itu tidak memandang waktu. Yang jelas manakala dohir ini sudah free, tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau yang lain sifatnya duniawiyah, itu disebut khalwat khusus. Contoh, setiap habis sholat jenengan melakukan meditasi atau khalwat khusus. Monggo, itu khusus, nggak hanya malam tok. Yang terakhir, anak dimulai mana saya mendidik anak tentang tauhid? Di dalam Al-Quran ada 4 tahap tauhid. 1, la ilaha illallah di dalam syariah. Munculnya dzikir jahri la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illa huwa dalam thariqah munculnya dzikir sirri. Iku bahas masalah sifat. Kalau yang pertama bahas masalah nama. Terus yang ketiga di dalam hakikat la ilaha illa anta memunculkan dzikir sirul asrar membahas urib. Yang keempat la ilaha illa ana membahas tentang wujude urib. Mausuf daripada sifat. Itulah laisa kamislihi syai'un. Sekarang anak sampean sudah di tingkatan mana? Kenalkanlah sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya urib, wujud kidam bakok dan seterusnya. Yang ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Inilah dasar-dasarnya. Dan ini setiap Ramadan saya ulas kembali. Wis nek sampean boten purun, enggak mampu untuk menjelaskan, nek Ramadan jaan mrene nduduk monggo bermukim juga niki nek sik menangi. Nek sik menang. Kulluhum ajma'in rahimakumullah lahumul Fatihah.